Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya kesempatan pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 kita lihat di sini satu pergumulan daripada Ishak ya dan Ribka, kemudian Tuhan menolong mereka. Tetapi ada persoalan baru. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidup mereka, ya ada pertolongan Tuhan, tapi ada juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Itulah kehidupan, dan itu juga terjadi dalam hidup kita. Ya, lepas satu pergumulan muncul pergumulan baru. Mari kita melihat dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Ayat 19 saya membacanya, ayat 20 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya Esau dan Yakub. Ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang Anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pergumulan yang cukup luar biasa bagi Ishak dan Ribka, di mana jelas firman Tuhan katakan bahwa Ribka mandul ya. Ribka tidak bisa melahirkan, dan untuk itu Ishak sebagai suami yang merindukan keturunan, yang dilakukan adalah berdoa. Ya, berdoa datang kepada Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Ya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Ya, istrinya nggak bisa memberikan kepadanya keturunan. Ya, Ribka mandul.
Nah, sebagai seorang suami ini suatu pergumulan yang besar, yang luar biasa. Bagaimana nanti dia akan punya keturunan. Nah, untuk itulah Ishak berdoa, berdoalah kepada Tuhan, berdoalah ia kepada Tuhan. Nah, kita lihat setelah dia berdoa, Tuhan mendengar doanya, ya. Dan dikatakan apa? Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Bagaimana mungkin seorang perempuan mandul bisa mengandung? Secara ilmiah, ya secara manusia tidak mungkin karena jelas dikatakan mandul. Tetapi Tuhan bisa membuka rahim. Tuhan bisa ya memberikan ya kandungan itu jadi normal kembali, membuat kandungan itu normal kembali. Bisa membuat orang yang mandul jadi memiliki keturunan. Nah, doa sangat penting. Maka Ishak yang dilakukan adalah berdoa, memohon mujizat daripada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, ya berserah kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan lakukan sesuatu yang baik buat Ishak, yaitu istrinya mengandung. Wow, seseorang yang bergumul seperti Ishak, saya yakin sangat bahagia sekali ketika istrinya mengandung. Ya, karena ini suatu permohonan yang besar, yang luar biasa. Kemudian Tuhan kabulkan, ini akan bersukacita. Jelas Ishak pasti bersukacita, bahagia karena istrinya mengandung. Tetapi setelah mengandung ada masalah baru. Ya, harus bergumul lagi. Apa? Dikatakan ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata jika akan lahir. Ya, dan yang sulung menjadi hamba dari yang bungsu. Wah, ini sudah ada pemberitahuan sebelumnya kepada Ishak. Ishak sudah menerima itu, dan kita lihat akhirnya dalam perjalanan kehidupan kedua anak daripada Ishak. Ya, sungguh benar ya bahwa yang sulung akan menjadi hamba. Ini persoalannya sebenarnya sepele ya bagi antara Esau dan Yakub. Ya, sepele. Hanya kita lihat di sini bagaimana Esau ya memandang ringan hak kesulungannya, itu persoalan, sehingga tidak layak dia menjadi anak yang sulung karena memandang ringan kesulungan itu. Ya, seseorang yang memandang ringan kesulungan ya nggak layak jadi yang sulung. Ya, jadi hak kesulungan tidak lagi kepada Esau. Nah, kita lihat setelah dikatakan genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Kita tahu tadi bagaimana Esau lahir, tetapi tumit dari Esau dipegang kuat oleh Yakub, dan Yakub kuat juga ya. Yakub kuat, dan itu satu pertanda dari apa yang Tuhan katakan kepada Ishak, bahwa dua bangsa itu akan akan lahir dan akan tersebar, tetapi yang sulung akan menjadi hamba. Kisahnya begini ya, awal bagaimana ya firman itu digenapi, di mana Esau memandang ringan hak kesulungan. Di ayat 30 kata demikian, ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Jadi Yakub memasak ya bubur kacang merah ya, memasak makanannya enak, wangi sekali, wah kira-kira begitu ya. Nah, Esau pulang dari berburu, dia cium juga itu, wah enak sekali nih makanan ini ya, dan dia minta supaya dia nikmati. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepada aku hak kesulunganmu. Ini kebangatan juga Yakub ini ya, masa sih kakaknya minta makanan kok harus minta hak kesulungan. Wah, ini kalau ada kakak adik terus kakaknya minta kepada adiknya, terus adiknya bilang, jual dulu hak sulungmu. Waduh, berat banget ya. Ya, tetapi ini ujian bagi Esau. Esau mesti, oh jangan dong, kenapa? Masa saya minta hanya makanan begitu aja, kamu terus minta hak kesulungan? Enak aja kan, mestinya begitu.
Kalau kamu nggak kasih, ya udah saya bikin lagi. Tapi tidak itu yang dilakukan Esau. Esau malah setuju juga, ya nggak apa-apa. Perhatikan dikatakan, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi hanya karena makanan. Ini terlalu apa ya? Wah, ini sebagai kakak ini Esau ini tidak memikirkan jauh ke depan. Kenapa dia berkata sebentar lagi saya mati? Nah, ini ada banyak orang punya pandangan seperti ini ya. Ada orang yang melakukan kejahatan karena berkata begini, ya udahlah sebentar juga kita mati. Ada orang yang kelaparan. Ya, kalau tidak ada dana, tidak ada uang untuk beli makanan, kemudian berpikir udah rampok aja. Kalau kita sudah merampok ya udah selesai, toh juga akan mati kok. Ya. Nah, ini pandangan yang keliru. Ya, tidak bertahan dalam masa sukar hanya karena untuk menyelamatkan masa sukar yang singkat, yang sebenarnya hanya sesaat, tapi mengambil risiko yang mengalami kesusahan yang berkepanjangan nanti. Ya, jadi nekat dulu. Wah, ini udah rampok saja, dapat uang kita bisa makan. Toh juga kalau kita nggak rampok, nggak ada uang, kita mati kok. Oh, bagaimana? Lebih baik kita rampok saja, kita bisa masih lanjut usia, lanjut umur, bisa makan. Wah, ini keliru ya. Tetapi itu Esau berkata sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya udahlah, oke kamu, aduh kalau hak sulung sih ambil aja deh. Sekarang sini makanannya. Nah, ini yang dikatakan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu, memandang ringan. Ya, artinya tidak menghargai. Ya, seorang kakak tidak menghargai posisinya sebagai kakak itu sangat berbahaya ya. Ya, hak kesulungan itu sangat penting sekali. Nah, maka nanti kita mau lihat bagaimana dia meminta berkat kepada Ishak papanya, tetapi papanya nanti berkata, oh sudah saya beri kepada adikmu. Di situ dia menangis, meraung-raung dan kata, Bapak tidak ada lagi kah berkat lain untukku? Oh, ada, kau akan diberkati, tetapi berkat yang sesungguhnya yang dijanjikan itu harus melalui Yakub. Dan Esau menangis berteriak, tapi dia tidak dapat apa-apa lagi. Ya, penyesalan di kemudian hari memang sangat tidak memberikan faedah lagi, udah sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata Yakub ayat 33, bersumpah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Bersumpahlah Esau. Nah, ini satu tindakan yang keliru. Nah, pelajaran penting bagi kita, jangan kita menganggap rendah sesuatu yang sangat berguna bagi kita, yang sangat penting hanya karena makan dan minuman. Jadi begini, sebagai hak sulung, ya konteks kita mas ini adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, hak kesulungan katakan itu bagi kita. Kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Keselamatan ya Tuhan berikan kepada kita, tetapi jangan sampai menganggap hak istimewa ini ya menjadi rendah hanya karena makanan dan minuman. Jadi orang-orang lain datang, oke, saya akan memberikan yang terbaik bagimu. Rumah akan dibangun untuk kamu, ya bahan makanan akan dikirimkan bagimu, tetapi tinggalkan imanmu. Jangan lagi kamu percaya kepada Yesus. Itu sama dengan, identik dengan udahlah hak kesulunganmu, lepaskan saja. Nah, orang yang akhirnya menerima tawaran itu, oke, kalau gitu bangunkan rumah buat saya, kirimkan makanan dan minuman bagi saya, maka saya akan melepaskan iman saya. Itu berarti saya lepaskan hak kesulungan saya. Toh saya sebentar mati, apa artinya hak kesulungan itu bagi saya? Nah, ini berbahaya. Ya, penyesalan seumur hidup nanti ya. Jadi jangan pernah tinggalkan hak kesulungan. Jangan pernah kita lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun ajaran-ajaran yang bertebaran di mana-mana yang mengatakan ya, Yesus bukan juru selamat lah, Yesus bukan Tuhan, terserah mereka. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang namanya olehnya kita diselamatkan.
hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah melepaskan iman percaya kita. Apapun ya iming-iming yang diberikan kepada kita, apapun kebutuhan kita yang mendesak sekalipun, ya seperti Esau ini hanya karena tergiur dengan makanan, ya jangan kita lakukan hal seperti itu, karena kita lihat nanti Esau pun akan menyesal. Tetapi sayang, sudah terlambat. Hak kesulungan sudah beralih kepada Yakub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat menyedihkan sebenarnya kalau kita lihat tindakan Esau. Kita tidak bisa menyalahkan Yakub. Ya katakan dia pintar, licik, oke tidak apa-apa, itu bagian dia. Tetapi persoalannya adalah pelakunya Esau. Kenapa dia memandang ringan hak kesulungan itu? Ya kita tidak bisa menyalahkan orang lain mempengaruhi hidup kita. Orang lain menyodorkan ajaran-ajaran yang akan menyesatkan kita. Kita nggak bisa. Pengajar-pengajar sesat pasti ada. Tuhan sudah katakan. Dan mereka bergerilya, mengajarkan, mempengaruhi. Ya, terserah, itu urusan mereka. Tapi bagian kita adalah jangan tergoda, jangan tergoncangkan dengan iming-iming itu, dengan tawaran-tawaran yang menarik itu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu, yang sepertinya itu yang benar. Jangan tergoda. Tetap kebenaran kita pegang. Tetap sekali kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, selamanya kita pertahankan iman itu. Ya, jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan, kalau boleh dikatakan seperti itu, hanya karena masalah makan dan minum, hanya masalah kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang kita pikir wah ini harus kita dapatkan, ya, sehingga kita melupakan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya kita pertahankan, yaitu iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu tragedi yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ya, memang Tuhan menyertai dia, mendengar doanya, ya, mendengar doanya dan mengabulkan apa yang dia minta, walaupun toh ada lagi pergumulan baru. Jadi pelajaran bagi kita adalah ketika kita punya pergumulan, datang kepada Tuhan berdoa. Tetapi jangan pernah berpikir kalau pergumulan satu selesai, oh udah selesai lah. Tidak, persiapkan diri kita untuk menghadapi pergumulan yang baru. Amin. Coba katakan kiri kanan, persiapkan dirimu untuk menghadapi pergumulan yang baru. Ya, persiapkan. Ya, dan pelajaran yang kedua adalah tetap pertahankan iman. Kalau kita melihat ini, jangan mengikuti apa yang dilakukan Esau yang memandang ringan hak kesulungan. Ya, tetaplah setia kita kepada Tuhan. Ya, mengikut Yesus adalah harga mati, kira-kira begitu. Jadi pertahankan iman percaya kita kepada Dia. Jangan terpengaruh dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, keadaan-keadaan di sekitar kita, atau ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Jangan kita terpengaruh dengan itu. Tetaplah setia memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, setia mengiring Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, pergumulan Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian.